Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan pagi ini dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Setelah tadi malam Surabaya diguyur hujan dan di beberapa titik mengalami banjir, namun Bapak Ibu masih tetap semangat untuk mau datang ke masjid walaupun sebagian harus terkena becek ya. Yang mungkin bagi sebagian orang itu berat baginya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bisa mengikuti bimbingan yang beliau berikan dalam menjalani kehidupan. Dan tidak lupa kita mengaturkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Ihsan daerah Waru yang telah memberikan kita kesempatan dan fasilitas untuk belajar di masjid ini. Dan sudah dikasih snack jamaahnya, Masya Allah. Ada yang belum dapat? Sudah ya. Jadi itu dalam rangka tombol ngantuk ya. Nanti kalau Anda merasa ngantuk boleh sambil ngunyah. Baik, kita mau belajar tentang menggapai keberkahan dengan melakukan muamalah yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu untuk memahami makna barakah. Al-barakah secara bahasa dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau punya buku judulnya Mufradat fi Gharibil Quran. Kamus kata-kata asing dalam Al-Quran. Beliau mengatakan al-barakatu hiya thubutul khairil ilahi fi syai'. Barakah adalah kebaikan yang datang dari Rabb, yang datang dari Tuhan, itu bertahan pada sesuatu. Bertahannya kebaikan yang datang dari Allah pada sesuatu. Sesuatu di sini adalah makhluknya. Karena keberkahan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri dengan mengatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Allah lah tabarak, karena dia yang menjadi sumber barakah. Sebab yang memberikan kebaikan ini Allah. Maka kalau ada makhluk yang berkah, bukan makhluk itu yang memberikan kebaikan, namun Allah yang mencurahkan kebaikan untuknya sehingga dia bisa menularkan kebaikan itu kepada yang lain. Sementara makhluk status mereka mubarak, sehingga ada zat yang maha berkah, Allah Ta'ala. Kita memujinya dengan mengatakan Tabarakallahu wa ta'ala. Kalau makhluk mubarak, tidak ada makhluk tabarak, maka tabarak digunakan untuk makhluk dilarang. Karena itu pujian hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, makhluk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bentuknya beragam. Dan jika kita lihat, ada beberapa makhluk yang dalam Al-Quran dinaskan oleh Allah sebagai makhluk yang diberkahi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tempat yang diberkahi. Contoh tempat yang diberkahi mana, Pak? Mekah dan Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah." Sesungguhnya tempat yang pertama kali, bangunan yang pertama kali didirikan untuk manusia adalah lalladzi bi Bakkah mubarakah. Adalah tempat yang berada di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari kota Mekah. Mubarakah, yang diberkahi. Allah sebut Baitul Maqdis sebagai tempat yang diberkahi.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi, alladzi barakna haula, yang kami berkahi daerah sekitarnya, yaitu Baitul Maqdis. Ada waktu yang diberkahi. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Itulah Lailatul Qadar. Demikian pula ada manusia yang diberkahi. Allah menyebut Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku sebagai manusia yang mubarakan, yang diberkahi, aynama kuntu, dimanapun aku berada. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut air hujan sebagai air yang berkah. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Sehingga ada beberapa makhluk yang dinaskan oleh syariat sebagai makhluk yang barokah, karena Allah memberikan kebaikan yang banyak baginya. Dan Al-Quran Allah sebut sebagai kitab yang berkah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayati. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakan, yang penuh dengan berkah. Baik, dan semua yang tadi dinaskan sebagai hal-hal yang berkah ini memberikan banyak kebaikan. Apa kebaikan yang Anda rasakan ketika di kota Mekah? Sudah pernah umrah Bapak? Belum. Yang sudah pernah umrah, apa kebaikan yang Bapak rasakan ketika di kota Mekah? Air zam-zam? Zam-zam. Terus apa lagi? Banyak makanan. Gimana Bapak? Melihat Ka'bah. Masya Allah. Apa lagi? Keberkahan yang Bapak rasakan ketika di kota Mekah? Ya, nilai pahala ibadah kita dilipat gandakan. Orang yang salat di Masjidil Haram dilipat gandakan nilai pahalanya, ketaatan yang lain dilipat gandakan pahalanya. Orang jadi punya semangat untuk ibadah, orang jadi punya semangat untuk melakukan ketaatan. Itulah keberkahan kota Mekah. Baitul Maqdis juga punya semangat ya, punya kondisi yang sama. Ibadah di sana dilipatkan pahalanya. Baik, intinya ketika seorang hamba berada di situasi yang barokah, maka dia mendapatkan banyak kebaikan. Selanjutnya, ada waktu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala melalui doa Nabi SAW. Waktu apa itu? Waktu pagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahr Al-Ghamidi, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sehingga aktivitas seorang muslim umat Nabi SAW di waktu pagi umumnya lebih barokah, baik dipakai untuk kegiatan belajar, kegiatan ibadah, maupun kegiatan berdagang dan yang lainnya. Waktu pagi lebih barokah. Baik, muamalah yang kita lakukan, apabila itu dilakukan dengan cara yang benar, maka itu juga menjadi muamalah yang barokah. Dalam hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, atau ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah,
Ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling baik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pendapatan yang paling baik adalah kerja seseorang dengan tangannya dan semua transaksi yang mabrur, semua transaksi jual beli yang mabrur. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ketika harta itu didapatkan dengan cara terhormat dan dipegang oleh manusia yang saleh, maka harta itu menjadi harta yang barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As pernah diberi harta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menolak, enggak mau untuk menerima. Lalu Rasulullah SAW tetap memaksa Amr untuk menerimanya dengan mengatakan, ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dipegang oleh orang yang saleh. Bapak Ibu bisa bayangin ya, hartanya saleh, yang membawa harta juga orang saleh. Kira-kira gimana itu? Maka hartanya akan semakin berkah, hartanya akan semakin mendapatkan kebaikan, karena hartanya dipuji sebagai harta yang saleh dan orang yang memegangnya disebut sebagai orang yang saleh. Tayyib. Nah, kemudian untuk mewujudkan itu apa yang harus dilakukan? Bermuamalah yang benar berawal dari memahami bagaimana batasan halal dan haram. Karena ukuran muamalah yang benar adalah kembali kepada apakah transaksi Anda itu ada sisi pelanggaran atau tidak. Sehingga untuk bisa bermuamalah yang benar berawal dari belajar bagaimana memahami batasan halal dan haram. Nah, kondisi semacam ini di akhir zaman semakin langka, sehingga orang sudah tidak lagi peduli dengan yang namanya aturan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Beliau menyampaikan itu dan beliau nyatakan nanti di akhir zaman akan ada satu masa di mana masyarakat tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah Bapak Ibu sudah merasakan zaman itu? Sudah atau belum? Sudah? Anda sudah merasakannya. Sehingga apa yang beliau sabdakan, nanti di akhir zaman akan ada kondisi di mana orang tidak peduli masalah halal haram. Sekarang zaman itu sedang kita rasakan. Gimana Pak maksudnya tidak peduli halal haram? Kata Rasulullah SAW, dia nggak peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Makna pertama, ragelem sinau, nggak mau belajar. Sehingga dia tidak mau mengenal, dia nggak mau tahu, ranggobris. Maka sebenarnya aturan itu sudah sangat jelas. Untuk mempelajarinya juga mudah. Orang tidak sulit untuk mengkaji ilmu seperti ini, tapi sengaja dia nggak mau tahu sama sekali. Dan itu mungkin ya dialami oleh hampir semua pedagang yang ada di pasar. Bapak Ibu misalnya kalau mau survei serius ya, berapa persen orang pasar yang paham tentang riba? Hingga ditanya satu-satu, ngerti nggak Pak riba? Ngerti di pasar. Pasar terdekat di sini di mana? Pasar Progo misalnya. Bapak survei di sana. Ngerti nggak mereka tentang riba? Mbah Mas, aku kurang ngerti riba. Ngerti ini rabi. Nah, rabi ngerti ini riba, ngerti. Jadi
Mungkin mereka sama sekali nggak ngerti riba itu apa. Mungkin mereka pernah mendengar ya, katanya dosa, tapi mbuh rupane kaya apa ora ngerti. Seperti apa riba itu dia nggak tahu. Karena masyarakat ini nol putul tidak mau belajar. Padahal mereka pelaku pasar. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasar itu disterilkan dari orang yang nggak ngerti, Pak. Pasar, tempat dagang itu disterilkan dari orang yang nggak paham. Sehingga sampai beliau turun tangan, kemudian datang ke para pedagang yang ada di pasar kota Madinah, ditangleti satu-satu ya, ditanya tentang A, tentang B, tentang C. Bisa jawab, bertahan. Nggak bisa jawab, keluar. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha, kata Umar. Nggak boleh bertransaksi di pasar kami ini kecuali orang yang paham fikihnya. Coba bayangin, andaikan Umar bin Khattab masih hidup di zaman sekarang. Pedagang mana pedagang? Angkat tangan, yang pedagang. Pedagang. Bapak, cuman satu. Pengusaha dua. Pedagang juga. Dagang, Masya Allah, ini nggak berani ngaku itu. Kalau misalnya kita buat kesepakatan, pedagang harus melalui assessment, dia ditanya dulu, bisa jawab lanjut, nggak bisa jawab bubar. Itu kira-kira banyak yang gagal nggak, Pak? Mungkin akan bubar itu seisi pasar. Sehingga ditanya tentang pelanggaran-pelanggaran yang umumnya terjadi, misalnya tentang masalah riba, belum lagi masalah praktek goror. Goror gak ngerti dia. Wah, ngerti ini horor, Pak. Goror gak ngerti. Karena ilmu seperti ini gak pernah tersentuh. Banyak orang yang tidak peduli dengan belajar seperti ini. Ada salah satu BMT di Jakarta itu ngundang kami untuk ngisi kajian tentang masalah muamalah di pasar. Masjidnya itu ada di pasar. Dan beliau bilang, kami ngundang kepada para tenan yang ada di sini, para pemilik lapak yang ada di sini untuk hadir. Dan waktu itu mungkin 3 pertemuan, tapi nggak ada satupun yang datang. Yang datang justru orang luar yang pengen ngaji tentang masalah muamalah. Sementara pemilik tenan yang ada di situ nggak datang. Cuman panitia bilang corongnya ini sampai bawah. Jadi mesinnya di atas, corongnya itu sampai bawah. Jadi kalau antum ngomong apapun, mereka yang ada di bawah kita ini, isinya pasar, dengar. Yang bawah 3 ini orang ngerti, tapi corongnya sampai bawah. Baik. Dan terkadang memang sesekali orang itu perlu dipaksa untuk belajar. Sebab pendidikan tidak hanya berlaku bagi mereka yang berada di usia 12 tahun ke bawah atau 12 di usia SMA, tapi semuanya punya kepentingan. Sehingga terkadang anak SMP perlu dipaksa untuk belajar, SMA perlu dipaksa untuk belajar. Yang sudah dewasa perlu nggak, Pak? Perlu juga. Mereka merasa bahwa saya sudah dewasa, nggak perlu belajar. Salah. Yang namanya belajar itu tidak ada batas usia, ujungnya adalah kematian. Walaupun orang sudah sepuh, dia perlu belajar. Walaupun sudah senior, sudah tua, dia tetap perlu belajar. Baik. Berawal dari seperti inilah kita bisa meraih transaksi yang barokah sesuai dengan aturan karena paham aturan. Belajar terlebih dahulu. Kalau nggak belajar, mana mungkin orang bisa ngerti bagaimana cara bermuamalah yang benar. Kemudian yang kedua, bermuamalah yang benar dibangun di atas prinsip sadar akan akhirat. Kenapa perlu dibangun di atas prinsip sadar akan akhirat? Karena terkadang orang itu sudah tahu aturan, ngerti kalau itu dilarang, tapi kenapa tetap dilanggar? Karena kualitas rasa takut dia lemah, sehingga tahu ini nggak boleh, dia tahu ini haram, tapi butuh ya Pak, aku Pak,
Sebab kamu tidak punya rasa takut yang cukup yang membuat kamu itu meninggalkan maksiat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 4 pertimbangan kenapa orang itu meninggalkan maksiat. Yang pertama, ada pertimbangan aturan dunia. Sehingga orang kenapa tidak mau meninggal atau dia tidak mau melakukan maksiat? Dia meninggalkan maksiat karena takut dihukum. Aku kalau melakukan seperti ini nanti aku dihukum. Misalnya ya, membunuh. Aku kalau membunuh, wah nanti saya kena hukuman. Aku kalau mencuri, nanti aku akan dihukum. Sehingga dia nggak berani melakukan maksiat karena pertimbangan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, ada orang yang tidak mau melakukan maksiat karena pertimbangan malu dengan orang lain. Sehingga dia ingin menjaga kehormatan dia di hadapan masyarakat dengan cara jaga diri, jangan sampai melakukan kesalahan, sebab dia malu kalau ketahuan melakukan kesalahan akan mencemarkan nama baiknya di masyarakat. Yang ketiga, ada orang yang dia meninggalkan maksiat atau meninggalkan kesalahan karena pertimbangan, dia meyakini ya, karena pertimbangan ini akan menjadi karma bagi saya. Kalau saya melakukan ini, nanti hidup saya tidak akan bahagia, hidup saya akan susah, dan seterusnya. Yang keempat, orang meninggalkan maksiat karena pertimbangan ini berbahaya di akhirat. Misalnya ada orang tidak mau korupsi karena dia tahu nanti akan berbahaya di akhirat. Baik, menurut Anda dari 4 pertimbangan ini mana yang paling tinggi derajatnya? Yang keempat. Sebab yang keempat ini ada pengawasan, nggak ada pengawasan orang lain, dia akan tetap meninggalkannya. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengawasinya. Orang yang keempat ini misalnya ya, kalau yang pertama tadi meninggalkan maksiat karena apa? Takut dihukum. Dia gak berani korupsi, nanti kalau korupsi, wah saya akan dihukum sekian dan sebagainya. Ada yang meninggalkan maksiat, dia gak berani korupsi karena malu. Wah nanti nama baik saya ditaruh di mana? Walaupun bisa jadi dia orang yang tidak tersentuh hukum, tapi dia malu kalau ketahuan. Yang ketiga, ada orang yang meninggalkan maksiat karena karma. Kalau saya sampai mengambil harta orang ini atau harta lembaga ini, wah nanti hidupku tidak akan bahagia. Yang keempat, ini yang paling tinggi. Walaupun tidak dilihat oleh orang lain, walaupun bisa jadi dia tidak akan dihukum karena orang tertinggi di situ, walaupun bisa jadi hidupnya baik-baik saja, tapi dia takut karena nanti ada akhirat. Dan sadar dengan akhirat, inilah yang membuat orang jadi lebih waspada dan hati-hati ketika mengambil harta. Karena itu Nabi SAW ingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah, salah satunya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia bakal ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia ambil harta itu dan bagaimana dia gunakan harta itu. Jadi kalau sang hamba meyakini akan hal ini, waspada dia. Kalaupun saya menerima, belum tentu saya selamat di hari kiamat. Mungkin sekarang saya mendapatkan itu, belum tentu saya bisa memanfaatkan, tapi yang pasti saya akan mempertanggungjawabkannya besok di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu akan menjadi kewaspadaan baginya. Makanya orang yang lebih sadar akhirat umumnya lebih hati-hati dalam semua sikap. Tapi kalau manusia nggak punya sama sekali kesadaran akan akhirat, dia
akan lebih nekat untuk melakukan maksiat. Nah, kesadaran akhirat itu menjadi luntur saat kapan? Dia merasa di posisi aman. Aman di mana, Pak? Di akhirat. Apa yang terjadi ketika orang itu merasa di posisi aman? Dia meyakini kondisi dia tidak akan berbahaya besok di akhirat. Sebagai contoh, ada orang yang merasa hanya dengan ibadah-ibadah sehari-hari yang dia lakukan, semua maksiat nanti akan hilang. Ada teman yang cerita, dia ini suka ikut mengerjakan proyek bersama pemerintah ya. Nah, salah satu di antara yang bisa meluluskan proyek itu seorang anggota DPR. Nah, beliau tahu orang ini cukup basah posisinya karena dia yang meng-ACC proyek ini jalan, kemudian siapa yang harus mengerjakan, para vendor-vendor yang ikut tender, siapa yang harus dimenangkan. Nah, si anggota DPR ini pernah bilang, urip iki sing penting rajin tahajud, poso sunnah, ojo lali sedekah, insyaallah dosane resik kabeh. Hidup itu yang penting apa? Rajin tahajud, puasa sunnah, jangan lupa sedekah, semua dosanya akan hilang. Sehingga dalam bayangan dia, aneka suap dan sogok yang dia terima itu tidak akan memberikan bahaya besok di yaumil qiyamah selagi saya orang yang rajin tahajud. Nah, ini kan bahaya. Dia merasa aman besok di akhirat. Orang kalau sudah merasa aman besok di akhirat, nekat maksiat. Contoh yang lain, ada orang yang dikasih jaminan sama gurunya, besok kamu kalau sudah sampai di hari akhirat, kemudian bilang kamu adalah muridnya Kanjeng Fulan, murid kiai ini, murid guru ini, tak tunggu di pintu surga. Ditunggu di mana? Di depan pintu surga. Nah, kalau orang berpikir seperti ini, berarti ketika dia berbuat maksiat kan merasa aman. Toh nanti kalau saya berbuat maksiat, guru saya sudah menunggu saya di pintu surga. Beliau akan menyelamatkan saya dan memasukkan saya ke dalam surga. Mengajarkan orang untuk permisif, semua serba boleh. Karena apa? Dia merasa sudah ada yang jamin. Makanya Anda bisa lihat ya, agama kalau sampai menanamkan prinsip bahwa siapapun di antara pengikutnya nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir, dia yakin kalau akan ada hari akhir. Nanti kalau di hari akhir, di hari kiamat, dia akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Akhirnya mau rajin ke tempat ibadah dan yang enggak rajin sama saja. Sehingga ngapain ke tempat ibadah? Wong enggak ibadah saja nanti juga akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Ini model permisif. Akhirnya para pengikutnya merasa enggak ada yang enggak boleh dalam agama ini. Coba, mau minum khamr boleh, makan apapun boleh, riba boleh, daging apapun boleh, bahkan sampai zina pun dalam keyakinan mereka tidak masalah. Yang penting pokoknya saya mengakui ini sang juru selamat, nanti akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Ya akhirnya tatanan agamanya rusak. Tatanan agamanya jadi rusak. Orang Yahudi itu punya keyakinan seperti itu. Nanti kita kalaupun kecemplung neraka paling cuma sebentar. Lalu Allah berfirman, keluarkan semua keturunan Israel yang sudah sunat. Nah, kemudian mereka semuanya dikeluarkan. Makanya Yahudi semuanya sunat. Karena dalam keyakinan mereka yang sunat di kalangan keturunan Israel akan dikeluarkan. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar saja. Karena nanti kalaupun kita nyemplung neraka, kita akan diselamatkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena keyakinan itu, Yahudi tidak punya rasa takut untuk berbuat
maksiat. Walaupun Yahudi sendiri kan punya aturan ya terkait batasan halal haram. Makanya ada label halal Yahudi. Namanya apa, Pak? Kosher. Di Amerika itu makanan ada label halalnya Yahudi, kosher namanya. Kalau ada logo itu halal Yahudi. Yahudi punya halal. Mbok mangan haram ya tetap masuk nyemplung neraka, mbok halal mbok haram semuanya tetap masuk neraka. Tapi demikianlah keyakinan mereka bahwa mereka akan selamat dengan cara seperti itu. Nah, orang muslim tidak diajarkan demikian. Bapak akan mempertanggungjawabkan amalan bapak sendiri, dan kalau orang itu membawa harta yang haram, bisa jadi dosanya tidak hilang dengan sholat yang dia kerjakan, karena harta haram ini wajib dia kembalikan kepada pemiliknya. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan tentang bahaya harta haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka layak untuk masuk neraka. Contohnya bagaimana, Pak? Beliau bercerita tentang orang yang melakukan perjalanan jauh. Tsumma dzakara rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar, asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rabbi ya rabbi." Ada orang yang melakukan perjalanan jauh. Badannya penuh debu, rambutnya kusut. Kemudian dia mengangkat tangannya, berdoa, ya rabbi ya rabbi, memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, pakaiannya juga haram. Gimana doanya bisa diijabai? Jika doa tidak diijabai, bagaimana pahala amalnya bisa terangkat? Sementara hidupnya penuh dengan yang haram. Karena itu beliau ingatkan, ketika orang membawa harta haram, disedekahkan sekalipun enggak diterima. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul. Sehingga orang yang salat dalam kondisi najis, gimana hukum salatnya? Batal. Demikian pula ketika orang sedekah dengan harta najis, tidak diterima. Dalam keyakinan mereka, kalau harta haram itu sudah disedekahkan, dizakati sebagian, sisanya suci. Sebab zakat itu bisa mensucikan harta. Ini fikih koruptor. Nggak benar kayak gitu, Pak. Loh kok bisa? Berarti harta haramnya nggak boleh dizakati? Nggak boleh. Terus disedekahkan boleh nggak sebagian? Nggak boleh. Yang benar gimana? Buang semuanya. Dikembalikan kepada yang punya. Sehingga kalau dia mengambil harta milik negara atau harta milik orang lain pribadi, maka dia wajib mengembalikannya. Jika dia mengambil dengan cara yang salah seperti riba dan seterusnya, maka dia wajib menyalurkannya untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kegiatan sosial. Nah, orang kalau punya kesadaran semacam ini, dia akan dihisab oleh Allah. Dan ketika itu isinya haram, nanti dia akan bertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, karakter dunia, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Enggak ada pilihan yang ketiga. Sadar seperti inilah yang akan membuat orang itu jadi lebih hati-hati dan waspada. Setelah tahu aturan, dia memasang kesadaran bahwa nanti aku akan dihisab.
Baik, ada nggak Pak orang yang dapat warisan yang sebenarnya dia tidak berhak, tapi sampai mati dia tidak dihukum? Dia dapat warisan lebih banyak, padahal sebenarnya dia tidak berhak, tapi sampai mati harta itu tidak pernah diambil, tidak pernah ditarik oleh keluarganya, dan dia tidak dihukum sampai mati. Ada? Mungkin banyak. Sehingga dia menang di pengadilan, lalu mendapatkan harta dengan jumlah yang lebih besar. Cuman sangat disayangkan, meskipun orang ini menang di pengadilan, dia mengambil yang bukan haknya. Anak perempuan seharusnya dapat berapa? Setengahnya laki-laki. Tapi saat dia nuntut misalnya di pengadilan negeri, dia minta kesetaraan sama dengan jatahnya anak laki-laki, maka dia dapat lebih banyak. Menang. Menang, dia bisa kuasai itu. Cuman sayangnya, walaupun dia menang di dunia, tidak ada jaminan dibela di akhirat. Nah, orang kalau punya kesadaran semacam ini, gak perlu sampai harus ke pengadilan, karena dia tahu, saya tidak mau mengambil apa yang bukan hakku, dan saya akan mengikuti aturan yang ada. Allah telah menjelaskan seperti ini, sami'na wa ata'na. Itulah mukmin yang sejatinya. Baik. Yang ketiga, apabila orang ingin melaksanakan muamalah yang benar, maka yang ketiga adalah dia mengkondisikan praktek dagangnya untuk sejalan dengan prinsip, syarat, rukun, dan apa yang harus ditinggalkan dalam fikih muamalah. Jadi dia sesuaikan, dia penuhi syaratnya, dia penuhi rukunnya, dia tinggalkan yang dilarang di situ, sehingga dia terapkan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Inti dari yang ketiga ini adalah menerapkan ilmunya. Maka jamaah dimakan Allah, setelah orang belajar dan membangun kesadaran akhirat, dia akan lebih bisa menerapkan ilmu yang sudah dia pelajari, karena dia ingin apa yang dia praktekkan sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak ada pelanggaran di sana. Mudah-mudahan dengan demikian harta yang dia dapatkan menjadi harta yang barokah. Saya tidak menjelaskan seperti apa skema muamalah yang sesuai syariat karena terlalu banyak ya. Waktu kita terbatas, sehingga di sisa waktu insya Allah kita manfaatkan untuk mendengarkan saran dan masukan dari jamaah. Baik. Selanjutnya kita kembalikan ke udah nggak ada. Baik, ke jamaah silakan. Kalau ada yang mau disampaikan kami persilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi pakai kertas ya. Nah, sudah ada yang masuk? Kertasnya diedarkan. Alhamdulillah. Atau boleh langsung, ada yang mau langsung silakan. Silakan Bapak. Terdengar enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar konteks. Seringkali saya ikuti kajian, namun di tengah-tengah itu ada azan. Pemahaman kami bahwa azan itu kan wajib kifayah, sehingga kalau sudah selesai azan, kiranya tidak dilakukan azan ini misalnya tidak apa-apa, sehingga jalan terus sampai nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hadiah ya. Masyaallah. Ketika kajian berlangsung, terdengar azan. Azan fardu kifayah. Pertanyaannya begini, fardu kifayah itu ada batas cakupannya ya. Kira-kira cakupan adzan itu untuk bisa disebut fardu kifayah, dia bisa menaungi berapa wilayah?
Sehingga misalnya ya, kalau Waru itu nama apa? Kecamatan. Kecamatan ya. Kecamatan Waru hanya ada satu adzan. Kira-kira sudah cukup belum? Belum. Kenapa belum? Tidak mencakup keseluruhan Waru. Masih banyak wilayah yang lain yang nggak ngerti. Belum terdengar adzan Pak yang di tempat-tempat yang lain. Baik. Kalau satu kelurahan cukup nggak? Kurang. Satu padukuan cukup? Satu padukuan cukup? Belum. Satu RW, padukuan di bawah RW di bawahnya ya. Mungkin satu RW. Jadi wilayah terkecil yang di situ harus ada adzan adalah satu RW. Jika sudah ada adzan satu RW, maka masyarakat satu RW di situ gugur dosanya. Misalnya ya, Bapak pergi ke daerah yang cukup pelosok. Nah, di sana kan kelihatan sekali satu kampung terpisah dengan kampung yang lain. Kalau kayak Surabaya gini yang gandeng-gandeng antara satu kampung dan kampung yang lain sampai nggak jelas ya. Ini batasnya mana nggak jelas. Nah, kalau di kampung-kampung ini satu kampung sawah atau kebun, baru sebelahnya ada kampung yang berbeda. Modelnya seperti itu. Terkadang kita mampir di sebuah masjid atau musola. Waktu zuhur nggak ada orang. Kemana? Pak, di sini sholatnya itu waktu telu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, doneng sawah Pak. Zuhur mereka belum pulang, nanti pulangnya jam 1 terus istirahat. Asar apalagi mereka belum pulang, pulangnya jam 5. Terus gimana? Gak ada adzan kalau zuhur dan asar. Dosa sak kampung. Satu kampung tadi dosa. Kenapa? Karena mereka meninggalkan fardu kifayah. Datang Anda ketika main di situ, kemudian adzan zuhur, maka Bapak menjadi orang yang paling berjasa di kampung itu. Menggugurkan dosa satu kampung. Menggugurkan dosa satu kampung. Andaikan Bapak tarik retribusi, ya, baik masyarakat, pilih mana? Daripada kalian punya dosa, mending bayar 500.000 per orang. Orang bisa kaya mendadak ketika dia berjasa bagi masyarakat. Makanya Pak, pelaksana fardu kifayah itu jasanya besar. Pelaksana fardu kifayah adalah orang yang menggugurkan dosa masyarakat. Maka jadilah manusia yang pernah menjadi pelaksana fardu kifayah. Sebab pelaksana fardu kifayah itu pelayan masyarakat di kegiatan ibadah sosial. Seperti adzan, kemudian apa lagi? Jadi khatib. Di kampung ini nggak ada Jumatan. Kenapa? Nggak ada yang bisa jadi khatib. Ngundang khatib dari luar. Nggak ada yang mau, misalnya ya. Langka khatib. Di kampung ini nggak ada yang bisa jadi khatib, nggak ada yang Jumatan. Kira-kira gimana Pak? Ya dosa semuanya. Sehingga harus ada orang yang jadi khatib. Termasuk mohon maaf ya, dalam masalah pendidikan itu kan umat ini perlu dipenuhi. Misalnya ya, di kampung ini tidak ada satupun yang ngerti tentang fikih waris misalnya. Nah terus gimana Pak? Ya mboh wong kene-kene bagi waris ya sakarepe dhewe. Orang sini kalau bagi waris terserah mereka sendiri-sendiri. Wah, enggak bisa, harus ada panduannya. Maka menghadirkan orang yang paham waris fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu banyak. Nah, sekarang kalau kajian tadi ya. Di masjid ini ada kajian. Yang satu RW dengan masjid ini ada enggak? Sebelah. Di sana sudah adzan Isya. Sudah? Sebenarnya di sini tetap wajib adzan enggak? Tidak wajib. Tapi bukan berarti enggak perlu. Karena adzan bisa dilakukan di semua tempat yang di situ ditegakkan sholat jamaah. Walaupun sudah ada adzan di tempat yang lain, yang satu wilayah fardu kifayah tadi ya.
Sehingga satu wilayah fardu kifayah itu batasan minimal. Di sini harus ada satu adzan minimal. Kalau ada adzan yang lain, ya silahkan, boleh. Sehingga misalnya ibu-ibu sholat di rumah bersama dengan anak-anaknya yang perempuan. Ya, bapaknya sholat di mana? Di masjid. Jangan ikut-ikutan di rumah ya. Nanti jadi suami yang solihah. Ya. Sehingga bapaknya sholat di masjid, istri dan anak-anak yang perempuan sholat di rumah. Adzan nggak Pak? Adzan. Wanita ini adzan. Nah terus ya adzan untuk rumahnya dia. Terus qomat sholat sebagaimana yang ada di masjid. Walaupun tidak adzan tidak masalah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah wanita boleh adzan? Dan beliau mengatakan, apakah aku akan melarang orang untuk zikrullah? Tapi ada aturannya, sehingga di tempat yang di situ ditegakkan sholat jamaah dibolehkan untuk adzan. Begitu? Sehingga apakah di sini juga perlu adzan? Jawabannya perlu adzan. Ya, meskipun secara fardu kifayah sudah digugurkan dengan salah satu masjid yang adzan di wilayah RW tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak poinnya ya. Apakah haram hal-hal sebagai berikut? Trading saham syariah, trading syariah, trading forex atau poin, trading lain, kemudian trading autopilot, uang cryptocurrency, bitcoin dan seterusnya. Baik, satu pembahasan setengah jam. Ya, berbicara tentang hal global seperti tadi ya. Bagaimana praktek trading, aneka trading yang ada itu kan banyak sekali kan. Dan yang namanya muamalah selalu berkembang. Dulu nggak ada, belakangan mulai muncul dan akan terus berkembang dengan aneka model yang beragam. Sekarang mungkin yang lagi tren kripto. Mungkin dulu kita nggak kepikiran tentang kripto. Sekarang banyak sekali kripto. Nah, intinya begini, Pak. Bahwa hukum asal muamalah itu mubah selama tidak mengandung 3 hal. Riba, gharar, dolim. 3 hal ini. Kalau di situ mengandung riba, jelas kita tahu riba nggak boleh ya. Kalau mengandung gharar itu meliputi judi, kemudian untung-untungan, gambling, kemudian dan seluruh turunannya. Itu namanya gharar. Yang ketiga dolim. Dolim itu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak diridhoi. Misalnya nipu, kemudian malak, lalu apalagi model money game, kemudian dia mengambil duit orang lain sementara orang itu nggak dapat apa-apa. Nah seperti ini masuk kategori dolim. Untuk aneka trading yang tadi disebutkan termasuk kripto, gorornya besar sekali dan sangat kelihatan. Makanya tidak kita rekomendasikan. Sehingga kalau bisa cari solusi bisnis yang lain, jangan bermain di dunia keuangan. Jadi mohon maaf ya, sekarang lagi tren teman-teman yang masih muda ini, Gen Z atau Gen Y, Gen X. Sebelum Z itu apa? Y. Emang ada Gen Y? Gen Y, X, Y, Z ini. Pokoknya sebelum Z ya. Golongan milenial. Jadi generasi milenial pengennya nih dapat duit cuman buka laptop atau pakai HP 0000 dapat. Enggak produktif. Gen Z-nya melu-melu. Jadi dia pengennya instan dalam mencari uang.
ya cuman berbekal HP atau laptop. Akhirnya tidak produktif. Sementara negara-negara yang secara umum ekonominya maju itu kan menggalakkan apa? Kegiatan bisnis real. Kamu kalau pengen untung, kamu produksi apa yang bisa dijual? Barang apa yang bisa kau jual? Barang apa yang bisa kau produksi? Ya, terlepas dari status negaranya, meskipun dia negara kafir. Contohnya Cina. Sehingga apapun made in Cina. Sampai sajadah kok made in Cina. Ketu made in Cina gitu. Ketu loh, Pak. Ini lama-lama Pak, getuk made in Cina nih. Karena mereka lebih berpikir apa Pak? Bisnis real, sehingga semua diproduksi. Orang Indonesia kebalikannya, bisnis virtual, sehingga mereka lebih senang dolanan grafik-grafik uang yang ada di mana? Yang ada di trading. Dia dari situ dia dapat margin, dapat untung. Kita bayangin ya, sekian tahun ke depan ya sudah hilang nanti ini. Indonesia jadi akan kehilangan pabrik, kehilangan tempat di mana orang bisa memproduksi sesuatu. Makanya penekanan yang diberikan, kalau orang pingin mengembangkan ekonomi, seharusnya dia diarahkan ke bidang apa? Di bidang manufaktur atau ekonomi real. Jadi barangnya ada, bukan cuma bermain di sektor keuangan. Wallahu a'lam. Ini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah menjual hewan kurban dengan kerjasama dengan peternak itu dibolehkan? Sedangkan saya belum membeli hewannya. Jadi yang saya promosikan hanyalah foto dan video hewan kurbannya. Saya dapat upah. Insya Allah tidak masalah. Hukumnya boleh. Sepanjang Anda sudah dapat izin. Kata kuncinya sudah dapat izin dari pemilik binatang. Kalau Anda sudah dapat izin dari pemilik ternak, maka Anda boleh untuk menjualkan yang sudah diizinkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi saudara yang tidak menjalankan syariat Islam mengenai pernikahan, dibarengi dengan kumpul-kumpul minum minuman keras? Kalau mau dibilangin katanya sok alim. Alim itu artinya pintar ya. Maka kalau dikatakan sok alim, mending daripada sok bodoh. Saya juga terkadang heran ya. Orang kalau dalam posisi dia salah dan disalahkan, itu kan gak aman. Ketika dia gak aman, dia akan cari perlindungan. Cara untuk mencari perlindungan gimana? Salahkan dia, salahkan lawannya. Padahal sebenarnya lawannya tidak salah. Umatnya Nabi Lut itu mengatakan tentang Nabi Lut, akhriju ala lutin min qaryatina innahum qaumun yatatahharun. Usir pengikutnya Lut itu dari kampung kita. Innahum qaumun yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu orang yang berpura-pura suci. Bahasa lainnya sok suci. Oh, mereka itu sok suci. Jadi umatnya Nabi Lut dulu seperti itu. Ketika dilarang untuk praktek homoseksual dan aneka pelanggaran yang mereka lakukan, mereka malah mengatakan kalian itu sok suci daripada sok najis. Sampai dikatakan oleh Qatadah Ibnu Di'amah ketika menafsirkan ayat ini, abuhum bi ghairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut padahal itu bukan aib. Aibnya ada pada diri mereka, bukan ada pada diri Nabi Lut. Dan memang seperti itu cara orang kalau dalam posisi diingatkan, dia merasa dia nggak aman. Ketika nggak aman, kan dia pasang apa? Pelindungan. Cara berlindungnya salahkan dia, balik nyerang. Maka ada istilah sok alim, sok suci dan seterusnya. Itu sebenarnya bukti kalau dia kalah dalam masalah ini, kalah debat. Dia sudah nggak punya lagi alasan untuk membela perbuatannya.
tidak punya alasan untuk membela perbuatannya, sehingga dia melakukan kesalahan itu, dia sebenarnya tahu itu salah, tapi dia balik nyerang. Ya sudah, mau digimanakan lagi ya. Sehingga kalaupun misalnya tetap ada praktek kayak tadi ya, insya Allah pernikahannya tetap sah, tapi status orang ini telah melakukan perbuatan maksiat dalam kegiatan acara yang mereka kerjakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum bagi orang yang meyakini atau mengharapkan fadilah dari satu amalan walaupun hadis amalan tersebut dhaif? Kalau dhaif dalam arti palsu, dia mendengar sebuah hadis palsu terus diamalkan dengan harapan mendapatkan fadilah seperti yang disebutkan dalam hadis itu, ya bisa jadi rugi sampai di akhirat zong. Dulu katanya dapat ini, katanya dapat ini, kata siapa? Dulu saya dapat hadisnya kayak gini, palsu kayak gitu kok dipercaya. Orang yang mengamalkan hadis palsu walaupun isinya fadhail amal, dia berharap ketika di akhirat, tapi hasilnya zong, kosong. Jika ingin di PHP, ya kerjakanlah hadis palsu. Nanti dia semua akan mendapatkan harapan palsu semuanya. Makanya kenapa hadis palsu itu tidak boleh diamalkan? Karena orang terlanjur capek meyakini sesuatu akan dapat fadilah, ternyata nggak dapat apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami saat ini memiliki utang bank yang sudah hampir 3 tahun belum mampu kami bayarkan. Dalam utang tersebut ada unsur pokok pinjaman, bunga, dan denda. Apakah ada cara untuk membayar utang bank tersebut hanya pokok pinjamannya saja? Caranya gimana? Baik. Jadi info yang saya dapatkan begini. Bank itu kan ada yang menilai ya. Dan yang menilai ini sehat dan tidak sehat itu lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah BI dan OJK. Baik. Ketika di bank itu terdapat banyak NPL, non performance loan, utang yang susah ditagih, itu akan menurunkan tingkat kualitas bank, sehingga penilaiannya akan menjadi penilaian yang negatif kalau terlalu banyak NPL. Makanya bagi bank kalau bisa NPL itu dinolkan. Cuman ketemu orang yang gak mau ditagih utangnya itu kan banyak. Oleh karena itu Anda punya celah dalam hal ini. Ketika Bapak memang tidak mampu sama sekali untuk membayar utang tadi, bahkan sudah 3 tahun gak bisa nyicil, kami sarankan tetap nyicil tapi sedikit, 10.000, 20.000. Karena secara aturan kalau Anda nggak nyicil sama sekali, nanti bisa masuk kategori ngemplang. Jadi mangkir, dia sengaja untuk tidak mau bayar. Itu kriminal. Tapi kalau Anda masih bayar, berarti masih ada iktikad baik untuk menyelesaikan. Ini buktinya, saya masih store terus. Cuman semampu saya, 20.000, 30.000. Padahal seharusnya jutaan ya. Dah. Nah, sambil melakukan penawaran. Nah, terus gimana ini kalau Bapak seperti ini terus? Saya tak usahakan untuk bayar, tapi pokoknya saja saya minta diskon. Mereka akan mempertimbangkan. Nah, daripada ngerawati wong koyong ini kan, maka bisa jadi akan dikabulkan. Ya sudahlah Pak, daripada Bapak jadi beban bagi kami, Bapak pinginnya berapa? Sekian. Anda sebut pokoknya saja. Baik, kalau dikabulkan langsung tutupi. Nah, langsung tutupi nilai pokoknya. Pertanyaan berikutnya,
Duitnya sekondi Pak? Itu jangan ditanyakan ke saya ya. Tanya ke ketua takmir Masjid Al Ihsan. Saudara saya ada usaha, beliau membuka peluang mitra yang menanam modal 100 juta, diberikan keuntungan 1 juta tiap bulannya. Bagaimana hukumnya? Kalau fix seperti ini tidak boleh. 1 juta tiap bulan. Itu kan berarti flat 1 juta terus. 100 bulan balik 100 juta. Tidak boleh seperti itu. Tapi bagi hasil harus berdasarkan hasil. Namanya saja bagi hasil. Sehingga harus berdasarkan hasil. Hasilnya berapa itu yang dibagi. Cara baginya ditetapkan persentase. Investor berapa persentasenya, pengelola berapa investasinya. Sehingga yang ditetapkan itu persentase bagi hasil, bukan nilai bagi hasil. Wallahu a'lam. Bolehkah memberi uang pada teman karena kami merasa berterima kasih padanya sudah memberi info proyek atau pekerjaan di kantor tempat dia bekerja. Dan bisa jadi karena kami mendapatkan pekerjaan tersebut. Apakah proyek tersebut dibolehkan? Proyeknya boleh, tapi ngasih uang ke teman Anda ini gratifikasi atau suap atau semacamnya, dan itu harta haram, gulul. Terlarang bagi Anda untuk memberi. Bagi hasil boleh enggak Pak? Sama saja. Karena dia orang dalam. Kecuali kalau dia bukan orang dalam, lalu bisa ngasih rekomendasi sehingga Anda menang proyek. Nah, seperti ini Anda boleh ngasih ke dia. Namun kalau yang bersangkutan orang dalam, ngasih ke orang dalam tidak boleh. Masuk apa? Masuk suap. Hukumnya haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum membuat konten video dengan background musik instrumen, ya dihindari ya. Kemudian kalau pakai nasyid, kalau nasyid tanpa musik insya Allah tidak masalah. Mohon pencerahan terkait jual beli online, mengingat kondisi saat ini semua transaksi di perusahaan kita untuk masuk di dalamnya ya terlalu luas. Kalau online kan terlalu banyak. Pada asalnya online sama dengan offline. Hukum asalnya apa? Mubah. Hukum asalnya boleh, selama tidak mengandung 3 hal tadi Pak. Masih ingat Pak? Riba, gharar, zalim. Nah, untuk mengenali ini perlu belajar. Kalau orang ngerti sinau, insyaallah nanti tahu, oh ribanya ada di sini, zalimnya ada di sini. Wallahu a'lam. Ini kenapa Nabi Isa disebut apa ini? Manusia yang berkah. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Semua nabi barokah. Dan yang tadi kita sebutkan ayat tentang Nabi Isa. Apakah nabi yang lain juga disebutkan barokah? Jawabannya iya. Seperti firman Allah Ta'ala tentang keturunan Nabi Ibrahim. Allah mengatakan wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami berkahi Ibrahim dan demikian pula Ishaq. Dan Nabi Muhammad SAW adalah An-Nabiyul Mubarak, Nabi yang berkah. Sehingga semua Nabi itu barokah karena mereka banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, cukup Bapak? Sebentar, Pak Takmir, pencekap. Cukup. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada 2 hadiah. Hadiah terkadang ditanyakan. Judulnya terkadang ditanyakan. Baik. Pertanyaannya, yang paling senior nih yang mana?
Yang paling senior. Pak Agus. Yuswa pinten, Pak? 73. Pak Arus? Pak Rosidin? Berapa? 78. Masya Allah. Baik, Pak Rosidin dapat ini. Pak Agus. Alhamdulillah. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.